Masih di buku, udah bukuin aja. Saya akan membacakan sebuah bab yang berjudul ASI, kasih terbaik untuk Bunaya. Quotes-nya, momen mengasihi adalah terindah antara Umayyah dan Bunaya. Saya menyebut diri Umayyah, jadi anak-anak menyebut saya Umayyah. Setiap tegukan ASI, pahala mengalir pada sang ibu, kesehatan mengalir pada tubuh sang anak. Daniapus. Bunaya anak tersayang. Sejak dalam kandungan, suami saya menyebut istilah itu sambil elus-elus perut. Saya senang mendengarnya. Teringat surat Al-Luqman yang menyebut istilah itu. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Al-Luqman 17. Saya bertekad memberi ASI sampai 2 tahun kepada Bunaya. Ketika hamil sering ada kecemasan, kalau ASInya kering bagaimana, kalau tidak keluar bagaimana. Sempat khawatir karena tubuh saya kecil, apa bisa melahirkan normal, apa bisa menyusui, dan lain sebagainya. Bismillah. Semua itu saya tepis dengan doa agar semua lancar. Percayalah, membayangkan tubuh ini berfungsi seperti yang Allah ciptakan sungguh hal yang membanggakan. Saya menyemangati diri, kucing aja bisa menyusui 4 anaknya. Insya Allah dimampukan fungsi tubuh ini. Haidar lahir pada 27 Februari 2011 di rumah bidan di Jalan Jawa, Kota Jember. Ketika pertama saya bertatap mata dengan bayi Haidar, seperti tak percaya. Saya sudah jadi seorang ibu. Kami jadi orang tua. Selamat datang sayang. Semoga jadi anak soleh. Doa saya sambil menggendongnya. Azan di telinga pun dikumandangkan. Umayyah, begitu panggilan sayang untuk saya dan Abuya untuk suami. Bu bidan menutupi badan bayi Haidar dan menempelkan kepalanya di dada. ASI kolostrum mulai keluar. Dan alhamdulillah ketika memencet areola payud sejak usia kandungan 7 bulan itu sudah keluar, Masya Allah. Rasanya bersyukur luar biasa, berbangga bahwa tubuh ini berfungsi seperti yang Allah ciptakan. Masya Allah, bayi Haidar sudah mulai sadar ada puting rezeki dia. Sambil mengusap tangannya ke hidung, dia mulai membuka mulut untuk menyusu. Lidahnya sangat keras, gerakannya belum refleks terkontrol. Saya fokus menikmati momen pertama ini, mengalihkan kegusaran momen jahitan di area jalan lahir. ASI adalah makanan terbaik, minuman yang paling dibutuhkan, tak ada yang menggantikan. Saya termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif. Umi bercerita kalau saya juga hatam ASI. Kata orang tua dulu, kalau tidak sampai 2 tahun seperti punya hutang pada anak. Entah kenapa kata-kata itu saya jadikan pedoman. Semoga Allah menilai aktivitas menyusui kita sebagai amal ibadah, amal soleh, amal jihad. Apa langsung bisa menyusui? No. Saya harus belajar, bayi pun sedang belajar. Karena ini adalah pengalaman pertama, saya harus belajar bagaimana posisinya sambil menggendong. Belajar sabar karena bayi nangis terlalu lapar. Bayi juga tidak melulu menangis karena minta susu. Itu hal baru bagi saya yang masih berusaha menjadi ibu. Bayi Haidar lebih banyak tidur, jadi saya harus membunyikan alarm tiap 2 jam atau sampai 3 jam sekali, dan untuk menyusui di awal pertemuan kami. Beda dengan Hirzil, dia sangat rajin menyusu. Sampai saya makan sambil menyusui. Tiap anak memang beda-beda kebiasaannya. Seorang ibu akan cepat beradaptasi dengan ritme sang bayi. Siapa yang diuntungkan jika sukses memberi ASI eksklusif? Banyak pihak tentunya. Ibunya insya Allah dapat pahala karena lebih mudah langsung dari tubuh ibu kepada anaknya. Ayahnya juga tidak perlu membeli susu formula, hemat. Anak insya Allah dapat sehat, kasih sayang, pelukan yang memang dia butuhkan. Mengasihi Haidar dan Hirzil adalah kenangan yang indah loh. Bahkan ngangenin dari punya anak bayi adalah indahnya momen mengasihi.
Apalagi lucunya, Hirzil ketika usia 13 bulan sudah mulai berjalan mencari saya dengan kaki mungilnya dan minta dengan bahasanya, "Mama." Gitu. Sampai anak ketiga pun kayak gitu. Sambil menepuk lembut dada, Hirzil memasukkan kepalanya ke kerudung seperti mencari rezekinya. Saya tidak bisa menahan tawa melihat pola lucunya. Saat menyusui adalah saat terbaik membuktikan syukur kita, ibadah kita, pengabdian kita. Saya sangat percaya pahala yang Allah janjikan dari hadis Rasulullah mengenai pahala menyusu bagi ibu yang dimampukan. Kapan lagi kita berusaha terbaik sebagai ibu? Memang inilah momennya. Hanya 2 tahun, waktu golden age yang sebentar untuk dilewatkan. ASI diproduksi tubuh sesuai permintaan bayi. Ajaib sekali, Masya Allah. Kandungan ASI pun akan berubah menyesuaikan kebutuhan gizi bayi. Saya lanjutkan. Kandungan ASI pun berubah menyesuaikan kebutuhan gizi bayi. Saya membaca beberapa literatur, tak kala anak panas, maka ASI akan berubah. Anak sehat, ASI pun menyesuaikan. Bahkan sepupu saya ketika melahirkan bayi prematur, maka ASI dari tubuh sang ibulah yang paling cocok untuk bayi prematur. Tidak ada kejadian tanpa pertolongan Allah. Kejadian ASI pasti dirasakan semua keajaiban ASI pasti dirasakan oleh ibu. Kadang saya harus pergi sedikit jauh dari bayiku. Ketika payudara terasa nyeri lalu menelpon orang rumah, ternyata memang bayiku sedang menangis meminta menyusu. Jadi seperti alarm, kapan waktunya mengasihi, payudara akan sedikit menyeri, menunjukkan dia siap bekerja. Zaman saya mengasihi 2011 dan 2014 belum ada tren kain menyusui yang unik ini. Kalau sedang di luar rumah, kegiatan mengasihi saya lakukan dengan menutup dada dengan kain kerudung. Juga dibantu selendang lebar zaman dulu. Waktu itu saya sudah punya gendongan Hanaro yang enak dipakai, menggendong sambil menyusui. Anak juga cepat tertidur. Harus hati-hati ketika mencopot puting. Kalau tidak, 2 jam menyusui hingga anak terlelap akan membuat anak tetap terbangun. Karena kesalahan menarik puting, usaha dari awal lagi. Sungguh nikmatnya menjadi ibu. Lucunya, kalau anak sudah semakin ekspresif, Hirzil, anak kedua, menyusu sambil membuka kerudung untuk minta dikudang. Bermain jiluk, Mbak. Kalau saya layani, dengan gantengnya ia akan tersenyum dan memainkan kerudung lagi. Apalagi kalau si kakak ngajak main adik yang lagi konsen menyusu. Adik ketawa tapi mulutnya tetap bekerja. Kebayang ya lucunya. Main lagi, menyusu lagi. Waktu jadi semakin lama. Padahal di otak saya sudah ada rencana habis mengasihi, mau mencuci, mau beberes. Apalagi kalau ngeloni anak sambil tertidur. Kadang ibunya sudah tidur, mata Haidar masih saja 100 watt. Bagaimana serunya menyapih anak? Saya berkomitmen anak berhenti menyusu di usia 2 tahun. Pada 2013, ketika Haidar sudah waktunya disapih, saya persiapan. Saya mencoba pakai plester di kedua puting saya sambil berdoa semoga Allah mengganti rezekinya dengan yang lebih baik. Semoga nutrisinya tercukupi agar terus tumbuh menjadi anak soleh dan imaman lil muttaqin. Amin. Saya siapkan teh dan air putih, sengaja tidak mengenalkan susu lanjutan karena agar tidak menjadi kebiasaan minum susu terus-menerus. Setelah manusia berusia 2 tahun, yang dibutuhkan hanya berbagai makanan halal. Itu pandangan saya. Sudah tidak memerlukan susu sebagaimana mamalia yang lain. Jadi susu itu hanya minuman tambahan, bukan minuman wajib. Saya juga terinspirasi dari Umi yang tidak mengenalkan botol ketika minum. Sebelum disapih, Haidar dan Hirzil sudah saya biasakan minum dari air gelas kecil. Awal pakai sendok, pernah juga pakai gelas bayi dengan tutup khusus, baru minum biasa dari gelas. Agak repot di awal karena harus menjaga agar tidak tersedak dan juga tidak tumpah. Tapi melatih insting mulut untuk mengatur masuknya air. Insya Allah, saat menyusui adalah saat terbaik membuktikan syukur kita, ibadah kita, pengabdian kita. Saya sangat percaya pahala yang Allah janjikan dari hadis Rasulullah mengenai pahala menyusui bagi ibu yang dimampukan. Masya Allah.
Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.